aku lukiskan tentang sebuah kisah horor dari BKCK Squad part 13. Kita sebut saja namanya Kak Dina. Nah, waktu umur 11 tahun nih, Kak Dina ini pindah ke rumah di salah satu kampung di daerah Tangerang. Dan kebetulan rumah yang dibeli sama ortu Kak Dina ini awalnya sebuah kontrakan yang hanya diisi 2 rumah aja. Dan kemudian dirombak jadi 1 rumah gitulah. Suatu ketika Kak Dina cuma berdua aja nih sama mamanya di rumah. Mamanya kita sebut aja Tante Nia ya. Nah, ada tukang jualan kue lewat kan, belilah Tante Nia. Dan mereka mulai ngobrol tuh di situ. Sampai si ibu penjual kue itu bilang ke Tante Nia kalau rumah yang Kak Dina sekeluarga tempatin itu dulunya bekas rumah seorang nenek-nenek yang punya cucu laki-laki berusia sekitar ya 8-10 tahunan lah. Nah, tragisnya si nenek dan bocah laki-laki itu meninggal karena kebakaran. Kebakarannya itu disebabin sama si bocah laki-laki itu yang sering mainin kompor, dinyalain, dimatiin, dinyalain lagi, dimatiin lagi gitu. Nah, dari cerita si ibu ini, dia ngaku kalau dia tuh nggak kuat tinggal di situ dalam waktu yang lama karena emang banyak banget gangguannya, terutama di bagian dapur. Nah, suatu waktu nih, Kak Din tuh lagi tidur siang. Dari arah dapur, dia ngelihat bayangan anak kecil laki-laki, rambutnya berdiri ke atas dan tingginya hampir sama kayak dia. Dan waktu dia cerita ke papa mamanya, mereka bilang itu cuma bayangan anak-anak dari luar. Tapi logikanya nih, nggak mungkin ada bayangan yang sedetail dan sejelas itu. Lagipun, ventilasi dapur Kak Dina itu kecil banget, jadi bayangan dari luar itu nggak mungkin masuk. Nah, semenjak kejadian itu, Kak Dina mulai peka dengan hal-hal gaib. Dia mulai ngelihat banyak banget hal-hal aneh di rumahnya, apalagi pas malam. Dan setelah kejadian itu juga, papanya itu sering naruh kopi hitam gitu di samping kompor mereka. Aduh, bisa bayangin gak kalian? Pas tengah malam nih, kebangun gara-gara lapar, mau bikin mie instan, terus kena jumpscare bocah laki-laki dengan kulit melepuh sana-sini. Kalau aku sih udah ambil jurus 1000 langkah. Biar kulukiskan tentang suatu makhluk. Orang bilang makhluk itu bisa kau temui kapan saja dan bisa menjadi temanmu. Dia mirip cermin. Dia adalah peniru paling handal. Apapun yang kau lakukan, dia akan cepat bisa menirumu. Dan yang pasti, semakin sering kau meminta tolong pada makhluk ini, semakin erat pula hubungan kalian. Makhluk ini bisa kau suruh apa saja, memasak, mencuci, bahkan mengerjakan PR sulit sekalipun. Jika kau ingin bertemu dengannya, lakukan 3 hal ini. Pertama, ketika hendak tidur, teteskan air ke bawah bantalmu. Ingat, 1 tetes saja. Kedua, sebelum tidur, kau harus memastikan bahwa kamarmu benar-benar gelap gulita. Dan yang ketiga, ucapkan namamu 3 kali dengan suara berbisik. Kalau kau lakukan semuanya dengan benar, dia akan muncul tepat di depan ranjangmu ketika kau bangun. Tapi, dia hanya bisa terlihat olehmu. Bagaimana? Mau mencoba?